Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota saya, Gibran Abil Stana, dan juga ada Bagas Surya Nugraha, selanjutnya ada Priyo Lambang, dan yang terakhir adalah Andel Pramukti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kelompok kami, yaitu pengukuran kelembapan dan pH tanah berbasis Arduino menggunakan sensor kelembapan tanah. Table of contents dari presentasi hari ini dibagi menjadi 4, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, rancangan, dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Andre Pramukti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Gibran. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang masalah. Perancangan alat instrumen untuk mengukur pH dan kelembapan dilakukan guna mempermudah proses monitoring kondisi tanah dan air pada sektor pertanian, di mana alat instrumen tersebut dirancang dengan basis microcontroller dengan Arduino. Pada outputnya akan mengaktifkan buzzer dan LED. Sensor yang digunakan untuk mengukur kelembapan tanah adalah soil moisture sensor. Dan sensor yang digunakan untuk mengukur pH adalah pH meter sensor. Kedua sensor tersebut akan memiliki output berupa sinyal analog yang akan dikonversikan menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh pengamat. Next. Pada bab 2 selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas Surya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada bab 2 ini berupa tinjauan pustaka, yaitu dasar teori. Yang pertama adalah pengenalan tanah. Komposisi tanah yang berbeda pada setiap lokasi, di mana air dan udara merupakan bagian dari tanah. Tanah terbentuk dari bahan induk yang telah mengalami modifikasi atau pelapukan akibat dinamika faktor iklim, organisme, termasuk manusia, dan relief permukaan bumi atau topografi. Warna tanah merupakan ciri utama dan sangat bervariasi, mulai dari hitam kelam, coklat, merah bata, jingga, kuning, hingga warna putih. Next. Yang kedua adalah kelembapan tanah. Kelembapan tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang berada di atas water table. Definisi lain dari kelembapan tanah adalah jumlah air yang tersimpan di pori-pori tanah. Kelembapan tanah sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah. Kelembapan tanah memiliki peranan yang penting bagi pemerintah untuk informasi seperti potensi aliran permukaan dan pengendalian banjir, kegagalan erosi tanah dan kemiringan lereng, manajemen sumber daya air, dan kuantitas air. Next. Yang ketiga adalah sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor. Modul sensor untuk mendeteksi atau mengukur kelembapan tanah terdiri dari dua probe yang melewatkan arus melalui tanah. Kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembapan. Semakin banyak air membuat tanah mudah menghantarkan listrik atau resistansinya kecil. Sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik atau resistansinya besar. Next. Yang keempat adalah pH meter sensor. pH meter digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau basa suatu objek. Cara kerja dari sensor ini adalah dengan mengukur beda potensial yang diperoleh oleh elektroda berdasarkan nilai pH yang diperoleh. Nilai pH dapat mempengaruhi beda potensial yang ada. pH meter juga dapat disebut sebagai potentiometrik pH meter. pH meter dihubungkan dengan transmitter yang mengonversi sinyal untuk dikelola oleh perangkat lain. Next. Yang kelima adalah Arduino. Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik, serta software yang mudah digunakan. Arduino ini memiliki komponen penting seperti pin, microcontroller, dan konektor.
Arduino menggunakan bahasa pemrograman Arduino Language yang sedikit mirip dengan bahasa pemrograman C++. Next. Berikut merupakan blok diagram dari rancangan yang telah kita buat, yaitu input berupa sensor, yaitu soil moisture sensor dan pH meter, kemudian akan diproses dengan Arduino. Hasil dari pemrosesan Arduino itu akan berupa output, yaitu LED dan buzzer. Next. Dan berikut adalah flowchart dari rancangan yang telah kita buat. Yang pertama adalah start, kemudian read moisture sensor, di mana sensor moisture akan membaca nilai yang ada. Apabila basah, maka LED akan on, dan apabila kering, maka LED akan off. Kemudian, di sini selanjutnya adalah pH meter. pH meter akan membaca nilai pH yang dengan batas atas yaitu 7,5 dan batas bawah 6,5. Jika nilai pH sesuai, maka buzzer akan on. Jika nilai pH tidak sesuai, maka buzzer akan off. Dan finish. Next. Selanjutnya untuk bab 3 akan dijelaskan oleh Rio Herlambang. Terima kasih atas waktunya, Bagas. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari sistem. Cara kerja dari sistem dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengukuran dan kalibrasi sensor. Tahap pertama menggunakan peran penting dari sensor yang digunakan, yaitu sensor pH dan sensor kelembaban tanah. Sensor tersebut akan mengukur dengan mengambil nilai sampel secara analog yang kemudian dikelola menjadi sebuah data yang dapat terbaca menggunakan Arduino. Pada tahap ini, kemampuan sensor mulai dari ketelitian, durabilitas, dan sensitivitas sangat penting karena dapat memengaruhi nilai pada data sampel yang akan diujikan. Untuk memperoleh ketelitian yang lebih akurat, tahap kalibrasi dapat dilakukan dengan cara kalibrasi secara langsung pada sensor ataupun kalibrasi melalui program Arduino IDE. Pemilihan cara kalibrasi sensor bergantung pada jenis sensor yang digunakan. Yang kedua adalah tahap pengolahan data. Pada tahap ini, data diproses oleh Arduino sehingga akan menghasilkan sebuah output yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Data yang diperoleh dari sensor dapat diatur sebagai nilai syarat untuk menggunakan piranti lain. Dalam sistem ini, piranti lain tersebut berupa buzzer dan LED, sehingga nilai sampel dari pH dan kelembaban digunakan sebagai nilai acuan dalam software Arduino IDE untuk mengaktifkan piranti tersebut. Dan tahap terakhir yaitu tahap penampilan data. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang merupakan hasil dari pemrosesan sebuah data yang diperoleh. Dengan kata lain, tahap ini merupakan tahap di mana piranti hasil dari pemrograman bekerja. Nilai syarat yang telah ditentukan dalam program Arduino IDE menjadi sebuah acuan untuk piranti bekerja. Pada sistem ini, piranti untuk penampilan adalah piranti suara, yaitu buzzer, dan piranti visual, yaitu LED. Next. Berikut adalah gambar dari sistem yang dibuat. Di sini terdapat 6 komponen. Yang pertama ada resistor, yang kedua ada LED, ketiga Arduino, keempat modul dari sensor kelembaban tanah, kelima adalah modul dari sensor pH, dan yang keenam adalah buzzer. Di sini modul sensor pH tanah, pin analog A terhubung oleh pin analog A1 pada Arduino, pin plus terhubung oleh pin 5 volt pada Arduino, pin negatif terhubung oleh pin ground pada Arduino. Pada modul sensor kelembaban, pin analog A0 terhubung oleh pin analog A0 pada Arduino, pin VCC terhubung oleh pin 5 volt pada Arduino, pin ground terhubung oleh pin ground pada Arduino. Selanjutnya pada LED, anode LED terhubung oleh pin digital 2 pada Arduino, dan katode LED terhubung oleh pin ground pada Arduino. Dan yang terakhir yaitu buzzer. Kutub positif buzzer terhubung oleh pin digital 3 pada Arduino, dan kutub negatif buzzer terhubung oleh pin ground pada Arduino. Next. Selanjutnya terdapat range pengukuran dari sistem yang dibuat. Yang pertama, pada soil moisture sensor, hasil dari pengukuran nilai kelembaban tanah akan menghasilkan nilai range batas dari basah, lembab, dan kering dengan parameter nilai data analog atau DA sensor. Yang pertama ada kondisi basah dengan range batas bawah yaitu DA 150 dan batas atas DA 339. Yang kedua ada kondisi lembab dengan range atas bawah DA 340, batas atas DA 475. Dan yang terakhir ada kondisi kering dengan range batas bawah yaitu DA 476 dan batas atas DA 1023. Kedua ada pH meter sensor
Pada pH meter sendiri dapat mengukur tingkat keasaman dan basa dari pH 0 hingga 14, di mana dapat mengidentifikasi suhu dengan rentang 0 hingga 60 derajat Celcius. Next. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gibran. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari rancangan pada kelompok kami yaitu sistem pengukuran kelembaban tanah dan juga pH tanah ini dapat digunakan untuk memonitoring atau mengawasi lahan pertanian dengan kondisi tanah yang dihasilkan adalah basah, lembab, kering, atau asam sesuai dengan kondisi tanah itu. Lalu dari hasil pengujian telah dilakukan menggunakan sensor kelembaban tanah ini dengan menggunakan sensor soil moisture dan juga pH meter sensor. Di mana kedua sensor tersebut mengirimkan dengan baik nilai kelembapan tanah ke Arduino. Selanjutnya dari Arduino akan ditransmisikan atau dikeluarkan menjadi output berupa LED dan buzzer, di mana pada LED ini untuk memvisualisasikan kondisi tanah, apakah tanah tersebut lembab, kering atau kering, dan selanjutnya pada buzzer untuk menggambarkan dari pH tanah tersebut, apakah pH tanah tersebut seimbang atau tidak. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan baik dalam materi maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.